Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat. Selamat hari Senin. Semoga kalian semua tetap semangat menjalani hari-hari ini. Semoga tetap diberikan kelancaran untuk semua aktivitas kalian. Balik lagi di mengomentari Gits episode ke-8. Jujur, mengomentari Gits episode ke-8 ini kayak campur aduk. Ada bagusnya, ada penuh tanda tanyanya, ada juga kesan yang kurang bisa kami pahami. Jujur, kesan pertama setelah menonton keseluruhan episode ini adalah sentimental banget. Mengiris-iris ya, kesedihan nampaknya ada di sini, banyak hal yang buat kita jadi kayak wah sedih gitu ya. Bagaimana kalau kita menjadi Keiwa gitu ya? Ini adalah episode yang menarik terlepas dari banyaknya komentar mengenai ekspresi acting dari Keiwa yang katanya masih kurang. Tapi menurut Tom Hige, improvement dia sih sudah cukup bagus sejauh ini. Perihal facial expression ya memang orangnya udah begitu mungkin cetakannya. Ya, mau bagaimana lagi. Kamen Rider Gits, keren banget episode 8, cukup keren. Pokoknya Yuya Takahashi sejauh ini masih memberikan boom dengan cukup baik. Kayak dari minggu ke minggunya kita dibuat terus penasaran dengan apa yang terjadi kepada serial ini selanjutnya. Sampai detik ke-48 kita diperlihatkan masih stay dengan opening vlog ala Keiwa, di mana dia menceritakan kondisi di game terakhir. Dengan luka yang cukup parah yang ia terima, ia membawa suasana mencekam dan susahnya mengalahkan bos Yamato tendang kaleng. Setelahnya kakaknya lalu menelpon. Kakaknya ini sedang dalam kondisi darurat, ia berada dalam barrier ataupun jarak serang area monster. Diketahui sampai scene sebelum masuknya lagu pembuka ataupun scene sebelum masuknya opening, sang kakak ini diberitahu agar menjauh dari jarak pandang Yamato. Nah, di sini kakaknya melihat sendiri bahwa seseorang yang berada dalam cakupan Yamato dan melakukan konfrontasi secara langsung. Dia tuh kayak bukan secara langsung juga, tapi kayak secara terbuka kayak malah mengamera atau merekam si monster tersebut, mungkin mengupload ke sosial media dan apalah itu. Ya, akan musnah oleh Yamato tendang kaleng tersebut karena memang itu annoying. Sampai di menit 4 kita diperlihatkan di area istirahat para player di mana Neon dengan konyol melakukan simulasi tendang kaleng dan ternyata strategi ini akan ia pakai nanti juga. Keren ya. Kirain cuma scene tambahan doang untuk lucu-lucuan aja gitu, cute-nya Neon dibuka di sini gitu, di sini nih. Ya, ternyata dipakai juga. Di saat nanti kayak simulasi tersebut dibilang gitu kayak ini ada ruangan khusus loh gitu untuk simulasi, takutnya keganggu orang lain, kata si petugas sana. Neon menendang kaleng ke arah dinding dan memantul langsung ke kepalanya Azuma. Di sana S juga ikut tertawa sambil berkata tensi kalian ternyata naik ya di akhir babak gitu. Kekonyolan lalu berhenti saat Keiwa keluar dari kamarnya dan siap melakukan serangan ke lapangan. Tanpa tahu apa yang terjadi, S sudah sangat sigap dan tanggap dengan pertanda tersebut. Dengan jam terbangnya yang tinggi, dia pasti sudah menduga bahwa hal ini adalah pertanda sesuatu. Jadi CS ini ya nggak akan bercanda gitu, langsung serius di sini. Dan mari kita lanjut lagi. Tepat setelah itu, info lalu mengabarkan bahwa Yamato menyerang dan Sumuri meminta untuk bersiap-siap semuanya. Di sana Keiwashi diarahkan gitu agar beristirahat gitu. Takutnya kamu terserang gitu oleh Yamato. Tim DGP takut kalau Keiwa malah mati sama Yamato. Namun Keiwa tetap kekeh untuk ikut ke dalam pertarungan lantaran kakaknya di sana adalah salah satu korban dari area game. Maksudnya kayak cakupan untuk menjadi korban gitu ya di sana. Sumuri beberapa kali bilang bahwa kalian jangan bertarung dengan musuh secara langsung katanya. Ingat ya. Ingat katanya pokoknya jangan bertarung secara langsung. Emang si MVP di episode ini adalah Keiwa yang selalu ngotot malah nyerang si Yamato tendang kaleng secara langsung. Lanjut lagi di menit 5:22 mereka bertiga lalu henshin. Di sana Azuma melancarkan konfrontasi untuk bertarung satu sama lain. Malah kayak dia menantang Ace gitu. Sementara itu Keiwa memilih untuk mencari kakaknya terlebih dahulu. Benar saja kakaknya Keiwa alias Sara Sakurai telah terpojok hampir diserang oleh Yamato. Setelahnya kakaknya lalu kebingungan. Pertama dia pasti bingung, ini kok ada monster aneh, ini apa? Ini siapa? Kedua, bingung yang tadi pas nelepon kok bisa-bisanya Keiwa tahu ini monster apa secara langsung. Serangannya bagaimana dan seperti apa. Ketiga, pas Keiwa datang dan berubah menjadi Kamen Rider Tycoon demi menolong si Sara sendiri. Sara semakin aneh dan bingung lah. Sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan dunia ini dan apa yang terjadi dengan Keiwa. Semakin dia berpikir, semakin ada aja cocokologi gitu bahwa Sara Keiwa ini selalu berkata dulu esok adalah hari terakhir di dunia ini dan hal itu sering bertepatan dengan munculnya Last Boss
dalam last game. Kita lanjut lagi ke menit 5:51. Di sana bisa kalian lihat sebuah hal yang mendasari ingatan kembali dari game ini. Sebuah hal yang men-trigger ya, dan benar aja gitu. Hal ini udah jadi suatu hal yang banyak pertanyaan dari kami, dan memang sudah kita spekulasikan di minggu kemarin bahwa aturan biadab di game ini di mana seseorang yang berhubungan dengan korban mati akibat Yamato akan di-reset ingatannya ke setelan publik. Mau itu korban matinya ada 10 kayak 100 kayak 1000 kayak 100.000, sejuta bahkan ratusan juta orang yang mati, jika semua terreset, hal itu tidak akan pernah dicatat dalam sejarah, dan itu adalah kelam plus gila. Tycoon yang sudah berubah, ID core-nya secara tidak sengaja tersentuh oleh tangannya Sarah Sakurai. Sebuah fakta yang kelam lalu terungkap kembali, gitu. Ingatannya kemudian kembali, dan diceritakan secara flashback saat Sarah masih di bangku SMA. Dia menyaksikan sendiri orang tuanya dibunuh oleh Yamato. Semua rekaman itu yang terreset mulai berdatangan lagi, mulai tersimpan lagi di otaknya. Ia lalu gusar, bingung, sedih, kecewa, dan gak karuan atas apa yang terjadi dengan ini semua. Ditambah, saat sebelum terkena reset pun, saat kejadian pembunuhan oleh Yamato itu pun, Keiwa memang tidak tahu bahwa orang tuanya secara pasti matinya kenapa. Hanya obrolan-obrolan dari orang yang ia terima aja, sebuah omongan dari semua orang yang juga terreset otaknya karena kejadian game survival ini. Sarah Sakurai dan Keiwa Sakurai hanya tahu bahwa orang tuanya meninggal karena sebuah insiden kecelakaan. Dan fakta yang terjadi adalah orang tua mereka ini kayak dibunuh oleh Yamato. Pasti di game tersebut sama ini udah tahu dan udah ada. Namun memang dalam lingkaran tersebut berarti masyarakat sipil yang mati juga ya pastinya mati. Ini ada banyak pertanyaan di sini. Jujur Om Hige pribadi kok bertanya jadi, loh kok kayak gini gitu. Ini sih bisa jadi sebuah kesalahan teknis juga nggak sih? Kalau memang aturan hanya mengatur kayak bahwa masyarakat sipil yang berada dalam arena, meski saat stage dimulai, si rakyat sipil tersebut ternyata mati, mokat, dan setelahnya jika game diselesaikan oleh para Kamen Rider, maka masyarakat akan kembali hidup kan? Berarti jika orang tua Keiwa ternyata mati dalam stage, berarti nggak ada satupun yang menyelesaikan game tersebut? Atau gimana kah? Atau rules-nya berubah-ubah? Kok jadi kayak gini? Gini deh, kenapa ibu bapaknya mati kalau ternyata gamenya itu setelahnya clear ataupun selesai? Atau Om Hige ada salah di sini? Atau gimana ya? Coba tulis di kolom komentar. Kan di kasus sebelumnya pas Yamato tendang kaleng datang, manusia pada mati nih. Nggak ada satupun Kamen Rider yang selamat dan berhasil menyelesaikan misi. Dan kejadian itu sebelum Aceng alias si Ace ini masuk ke dalam area Desire Grand Prix. Ini Aceng udah main di GP di abad pertama kan. Terus Sarah Sakura yang memakai baju SMA ataupun Seifuku-nya paling lama juga 5 tahun ke belakang gitu ya. Berarti Aceng udah ada nih di game ini, di DGP. Kenapa orang tua Sarah Sakurai dan Keiwa ini mati juga gara-gara Yamato? Belum paham kayaknya kenapa gitu ini, kok bisa terjadi gitu. Berarti S juga gagal dong. Ya Om Hige tahu pahit sedih mereka membangun banget sih di episode kali ini. Tapi ketika mengingat lebih jauh kok jadi seperti ini gitu. Ada hal yang sepertinya hilang dan berbeda gitu dari rules sebelumnya. Mungkin ya. Ingat kan di episode 1 pas masih ada si Shirowe yang mati di last game. Di sana kan Keiwa makan bareng kakaknya di restoran favorit mereka. Di sana juga pas Yamato masuk restoran, si chefnya ini juga diserang gitu. Entah itu mati ataupun enggak kita belum tahu. Cuma dia terlihat terkapar kan. Tapi kan dia hidup lagi di hari berikutnya gitu, kayak karena dia di reset dan kehidupan kembali seperti normal. Karena ya gamenya diselesaikan oleh Ace gitu. Jadi membingungkan kan? Kak, atau ini adalah permainan paradoks waktu itu ya? Karena mungkin ada hal yang janggal juga ketika Ace berkata bahwa dia muncul di abad pertama gitu. Ternyata mereka berbeda waktu dan situasi. Jadi ternyata Sarah itu berada di sebelum abad 1. Nggak mungkin juga gitu, kayak nggak tahu sih. Terlalu jauh gitu, belum masuk akal gitu. Tapi oke deh begini, Om Hige bisa aja berpositif thinking dulu, ini bukan kesalahan dari sistem mereka. Bisa aja ternyata dalam stage tersebut kedua orang tua Keiwa tidaklah mati. Nah, pas game clear, mereka berdua ditawari jadi rider di sesi berikutnya dan mereka nggak bisa nolak hal ini. Dan sebelum mereka pulang ke rumahnya, takut mungkin kayak anaknya khawatir ternyata dia jadi rider ataupun apapun, mereka berdua udah mati duluan di tangan Yamato pas menjadi Kamen Rider selanjutnya. Bisa nggak? Kayak gitu mungkin. Jadinya nggak pulang-pulang deh gitu. Bisa aja kan? Cuma kemungkinannya kecil. Itu berarti ya harus last game kondisinya pas Sarah Sakura ini menemukan orang tuanya mati tadi. Alias eventnya terjadi pas Aceng selesai menamatkan game. Baru sih kedua orang tua tersebut terkait di sini. Dan bisa join untuk season game terbaru di Desire Grand Prix.
Soalnya tanda-tandanya adalah meluaskan si areanya ini, sama kayak hawa-hawanya last game pada episode pertama gitu. Ya kita hanya bisa berdoa gitu supaya makin sini episodenya jangan sampai drop dan jangan sampai aneh aturannya banyak bolongnya gitu. Karena kesalahan di build up cerita meski sejauh ini improvisasi Yuya cukup baik, ya bisa aja terjadi kemungkinannya. Lanjut lagi sampai menit ke-9 Keiwa ini terkapar, nggak sadar setelah fokusnya terbagi oleh cerita Sara Sakurai. Sara juga dibawa oleh Yamato dan Aceng malah sibuk dilawan oleh si Bava. Kita komentari lagi sampai menit ke-10 lebih 50. Ya, lanjut. Di mana Keiwa yang tadi tidak sadarkan diri berada di ruang penanganan di GP. Di sana Keiwa yang tiba-tiba bangun terus bergumam bahwa ia harus menyelamatkan kakaknya. Di sana S juga jadi teringat sesuatu hal tentang koin, di mana ia mengingat sosok ibunya. Nah, ini ada kemungkinan kedua sih, di mana mungkin ya, S ini kayak menyadari sesuatu hal gitu. Mungkin aja di GP memberikan garansi bahwa ketika para pemain menyelesaikan misi, orang-orang sipil yang terkait dengan cangkupan stage di GP tadi akan kembali selamat dan terreset otaknya. Nah, mungkin S juga salah satu korban di sini yang bingung kemana ibunya pergi. Meski gamenya telah selesai sudah ratusan tahun berlalu, kayak kok nggak balik-balik? Kan bisa aja gitu. Semoga logis deh nanti alasan dibalik ini semua. Jangan menjadi amburadul dan sampah. Soalnya apa gitu, tematiknya udah keren sejauh ini. Lanjut kita lompat lagi sampai menit ke-13.10. Oke, kita komentari lagi, suasana semakin memanas di sini. Antar keempat peserta di ruang tunggu di GP, mereka mulai mencari sesuatu demi melancarkan misi kali ini. Keiwa berdalih bahwa kayak ia harus meminta kepada semuanya agar bekerja sama gitu, berkelompok, bertim dalam melancarkan misi ini. Tapi fokus Keiwa dan omongan Keiwa hanya berada dalam lingkarannya sendiri, yakni menyelamatkan kakaknya. Wah, selamatkan kakakku. Dia gitu aja terus. Kita tahu bahwa Keiwa ini panik, dan ini hal yang sangat lumrah, karena Keiwa nggak mau kehilangan orang tua, ataupun kehilangan sosok keluarga lagi yang tersisa gitu, setelah orang tuanya tewas. Kita tahu bahwa Keiwa panik, dan ini sangat lumrah tadi gitu, sangat lumrah sekali gitu kondisi seperti ini ada di dunia nyata. Demi apa yang dipikirkan oleh sendiri, ini sebagai hal yang sangat darurat bagi dirinya. Tapi dia menyadari bahwa dia tak mampu melakukannya sendiri. Makanya dia bilang bahwa dia ingin melancarkan strategi untuk berkelompok. Lalu membuat pernyataan seolah-olah urgent dan meminta bantuan kepada kelompoknya. Ini sangat banyak terjadi. Keiwa memberikan kesan kecewa dan marah, melampiaskan pada semuanya karena Keiwa merasa respon dari Neon dan Azuma berbanding terbalik dengan apa yang ia tuju. Berbicara mengenai kedamaian secara umum, padahal nyatanya nggak gitu. Kali ini trigger Keiwa ini lebih condong ke menyelamatkan kakaknya aja. Wajarkah? Ya, wajar. Tapi memaksa orang lain tidaklah wajar. Neon dan Azuma memiliki keinginan sendiri dan mereka tidak mau kalah dalam game. Jangan sampai juga mengorbankan orang lain ya. Sampai saat ini perseteruan mereka terlihat lumrah dan umum. Memang di masyarakat pada akhirnya seperti itu, Bu. Memang. Perkataan S di sana sangatlah benar, dan itu yang membuat Keiwa menyadari bahwa di sana ia sudah berbuat salah. Hal yang salah, memaksa, dan juga egois. Keiwa juga part terbesar keegoisan di ruangan tersebut karena ingin menjadi center of attention dengan merasa bahwa apa yang ia derita adalah yang sangat menyedihkan dan yang paling membutuhkan perhatian. Menjudge semua egois adalah hal yang masuk dalam kategori egois. Setupnya keren sih di sini, hingga akhirnya Keiwa memutuskan untuk maju sendirian dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin menyelamatkan kakaknya. Wow, gagah ya. Lanjut lagi menit 13.54 kita bisa melihat sang monster tumbuh kian besar menjadi ancaman yang semakin nyata. Menit 14.35 para Kamen Rider terlihat berubah semuanya dan mulai melakukan serangan. Sampai menit 16.47 terus ke sana dalam momen yang heroik, yang sebetulnya dari Keiwa ini sangat bagus gitu ya, pahlawan. Ini keren banget. Dari menit ini sampai akhir menjadi menit favoritnya Om Hige. Keren, dimana si Keiwa ini melihat kakaknya tertahan inang Yamato. Dia langsung bergegas dengan sigap menjadi umpan bagi Yamato Kaleng. Di sana Keiwa dengan boost buckle dan arrow-nya berlari kencang untuk menjadi umpan agar semua kawannya bisa setidaknya menendang kaleng tersebut. Detik demi detik ia terus berlari dan diserang hingga akhirnya ia terpojok oleh satu serangan yang sangat besar. Ketika S berkata bahwa Keiwa yang melakukan pengorbanan sebagai umpan adalah hal yang jangan kita sia-siakan. S lalu akan berubah ke mode ninja. Cara ajaib ninja bakal yang sudah melihat best match formnya, lalu dengan kehendaknya sendiri berpindah dan berpasang ke tubuh Keiwa. Ini keren dan jadilah Keiwa ini adalah Kamen Rider Tycoon Ninja Boost Form. Ini semakin edan dan ciamik ya pergerakan dari Keiwa. Om Hige sangat suka di bagian ini. Di menit 16.42 aja langsung kayak menyerang dengan slashernya. Keren banget memang si Tycoon ini memakai boost ini juga. Visornya jadi terlihat seperti Kamen Rider banget.
alias visor matanya, bagian kepalanya keseluruhan identiknya juga sama dengan Rider zaman Heisei. Ini sangat keren gitu ya. Tycoon memakai ninja ini sangat pas pokoknya. Sepanjang pergerakannya di sini, Keiwa terus menyerang dan menghindar secara aktif, hingga akhirnya ia menyerang inang dan monsternya secara brutal dan mengakhiri serangan dengan jurus Ninja Boost Grand Victory via single blade. Dan rakyat sipil pun akhirnya terbebas. Selanjutnya karena hal tersebut ya, secara berebut menyisakan kaleng yang kosong itu tadi, di mana si Yamato ini tidak fokus. Gits dan Bafa ini saling berlomba untuk menendang kaleng dengan cepat. Kalian lihat di menit 1917, si Bafa ini malah konyol, malah dia yang terhempas ke langit di bagian kiri. Entah ya, dia bilangnya menendang, tapi kayak dia yang ketendang. Meski begitu, finishing menendang dilakukan oleh Nago, Kamen Rider Nago. Cuma sayang banget usaha mereka seperti belum berhasil. Game belum selesai coy, entah apa sih alasannya. Kayak aneh aja gitu, jadi kayak percuma aja sih Keiwa. Nggak percuma sih, memang Keiwa bisa menyelamatkan kakaknya, cuma ya agak kasihan aja. Sampai di menit 20-20 kita diperlihatkan Keiwa dengan senang dan perasaan bersyukur yang berhasil menyelamatkan sang kakak. Wah ini keren ya, setidaknya ia mampu menjadi hero yang sebetulnya menurut versi dirinya sendiri yang ingin cinta damai. Alias ia setidaknya mampu menegakkan keadilan dan kedamaian tadi dengan membantu manusia-manusia yang menjadi korban di inang Yamato tendang kaleng tadi. Ya pastinya itu adalah hal yang sangat keren gitu, melawan Yamato sebesar itu dengan effort yang sangat banyak oleh dirinya sendiri, itu sangat keren. Di sana Sumuri ini berkata bahwa Keiwa ini dikeluarkan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Ini tidak seperti di anime Guns ya, kalau player meski sekarat tapi tidak mati, di game selanjutnya bakal jadi bugar lagi. Di sini tidak terjadi hal seperti itu. Dan mestinya Keiwa mungkin tidak akan menjadi Tycoon lagi di sini ya, sedih sih. Kayak nggak tahu juga sih, apa malah nanti Keiwa dapat kesempatan lagi gitu menjadi Tycoon, kita nggak tahu. Karena mungkin ini kasusnya Keiwa bukannya 0 points, tapi pengecualian karena dia sakit. Aneh juga sih, tapi ya harus bagaimana lagi. Ini berbeda dengan kasus 0 poin ataupun poin terendah. Beda kasusnya, di sini Keiwa heroik banget ya. Berbeda dengan Mary ataupun Dapan yang dikeluarkan karena memang mereka tidak mendapatkan poin dalam game ataupun poin mereka sangat kecil. Sedangkan Keiwa di sini bisa dikatakan MVP di sini. Karena pergerakannya sangat keren tadi. Sampai menit 21:38 Keiwa diperlihatkan berterima kasih terhadap Ace sama dan dia mengembalikan Ninja Buckle. Di sana berulang kali Ace ini berkata bahwa kamu ini jangan mempercayai kata-kata rubah sepertinya. Tapi ya yakin kalau niat Ace memang tidak selamanya menipu dan bahkan kalau menipu pun dia tidak berbuat jahat kok, dia tetap baik. Yang jelas Keiwa sudah menemukan jalannya sebagai rider. Thank you Keiwa, kamu hebat di episode kali ini sudah mencerahkan bagaimana kesan hero yang hilang dalam beberapa series Kamen Rider Reiwa. Dengan setup yang tidak lebay, Keiwa ini mampu mengcover kesan rider Cita Dama yang tidak berisik. Kita menunggu apakah the next game bakalan ada Sara Sakura yang join di area DGP sebagai rider, ataukah game akan meluas, tidak melulu DGP dan aturannya aja. Nanti tiba-tiba Keiwa ini menjadi Tycoon. Bisa jadi gara-gara emang DGP udah tidak bisa mengcover bagaimana datangnya si Yamato. Itu juga sangat bisa. Atau mungkin DGP sendiri adalah musuh utama mereka. Di episode minggu depan entah ya, kayak ternyata si Yamato tendang kaleng ini masih ada. Dan tiba-tiba kok ada misi tambahan, kayak ada telur burung unta atau telur puyuh raksasa atau kayak ceritanya telur dinosaurus. Nggak tahu pokoknya itu siapakah dan apakah telur itu. Next juga siapakah yang akan jadi pemenang di game ini ataupun pemegang hasrat alias Desashin. Dan kita juga lihat form Nago yang malah dipakai duluan sama si Ace. Balik lagi Aceng nyoba duluan terus form orang lain. Oke mungkin begitu aja. Thanks sudah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Om Gigi. Silahkan kalian berkomentar untuk menyampaikan sesuatu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.